saya Nimade Arifanya Paramita, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan definisi pernikahan di Indonesia. Pernikahan di Indonesia secara umum diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Secara lebih spesifik, definisi pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal 1 undang-undang tersebut, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, pelaksanaan pernikahan di Indonesia juga mengikuti ketentuan agama masing-masing pasangan yang diatur dalam berbagai hukum agama yang berlaku, seperti hukum Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Adapun aturan pernikahan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan, pasal 1. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal kedua, pernikahan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 6, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, usia tersebut dapat diturunkan dengan persetujuan pengadilan dalam keadaan tertentu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26, mengatur bahwa pernikahan anak di bawah usia 18 tahun hanya bisa dilaksanakan jika ada izin dari pengadilan serta dengan alasan yang sah sesuai ketentuan masing-masing. Yang keenam, persyaratan administratif. Pencatatan nikah. Setiap pernikahan di Indonesia harus dicatat oleh negara melalui kantor urusan agama KUA untuk pasangan muslim dan kantor catatan sipil untuk non-muslim. Selanjutnya ada akta nikah. Setelah pernikahan dicatat, pasangan suami istri akan diberikan akta nikah sebagai bukti sahnya pernikahan di mata hukum negara. Pernikahan di Indonesia harus dilakukan secara sah, baik dari segi agama, hukum negara, dan adat yang berlaku. Jika ada pelanggaran terhadap aturan ini, pernikahan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi pernikahan di Bali menurut agama Hindu. Di Indonesia, khususnya Bali, agama Hindu memiliki beberapa definisi. Yang pertama ada sambanda. Dalam konteks pernikahan merujuk pada hubungan atau ikatan yang terbentuk antara dua individu, biasanya antara pria dan wanita, yang akan menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Yang kedua, dalam konteks pernikahan agama Hindu, dharma merujuk pada kewajiban moral dan etika yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam kehidupan rumah tangga. Dharma dalam pernikahan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab, saling menghormati, dan berusaha mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial dalam hubungan tersebut. Selanjutnya ada Ratu Wewara. Adalah istilah sebuah dalam pernikahan agama Hindu yang merujuk pada peran atau tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, terutama terkait dengan pasangan suami istri. Secara harfiah, Ratu Wewara dapat diartikan sebagai ratu yang berarti pemimpin atau pengarah, dan Wewara yang berasal dari kata wara yang berarti peran atau tugas. Jadi, Ratu Wewara mengacu pada prinsip kepemimpinan atau peran yang harus diemban oleh pasangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Konsep Ratu Wewara terkait erat dengan ajaran-ajaran dalam agama Hindu yang mengatur tentang dharma atau kewajiban moral dalam pernikahan. Selanjutnya ada pun tata cara dalam pernikahan di agama Hindu. Yang pertama ada nangga.
Nanggap adalah tahapan atau upacara dalam pernikahan Hindu di mana keluarga pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita untuk meminta izin dan restu dari keluarga pengantin wanita. Ini adalah langkah awal yang penting dalam sebuah pernikahan. Nanggap memiliki arti meminta restu atau menghormati keluarga mempelai. Dan pada saat ini juga biasanya dilaksanakan pemberian tanda atau simbol pertanda bahwa keluarga pengantin pria serius dalam niat pernikahan tersebut. Yang kedua ada pasangkep, yang artinya persiapan pernikahan. Pasangkep adalah tahapan di mana keluarga dari kedua mempelai bertemu dan sepakat tentang hari pernikahan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, keluarga pengantin pria dan wanita melakukan kesepakatan mengenai segala hal terkait pernikahan, seperti tanggal pernikahan, persiapan adat, dan biaya yang harus dipersiapkan. Pasangkep seringkali menjadi momen yang penuh dengan diskusi, negosiasi, dan pematangan rencana untuk upacara pernikahan. Selanjutnya ada mekanti atau penyambutan keluarga pengantin. Mekanti adalah proses pemberian indor atau bubuk merah oleh pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai simbol pernikahan yang sah dan pengakuan bahwa wanita tersebut sah menjadi istrinya. Selanjutnya ada upacara pernikahan di pura. Upacara pernikahan Hindu adalah serangkaian ritual yang dilakukan selama prosesi pernikahan untuk mengikat kedua mempelai dalam ikatan yang suci. Selanjutnya ada pemberkatan atau nganten. Pemberkatan adalah tahap di mana kedua pengantin memohon restu kepada Tuhan dan keluarga. Dalam upacara pemberkatan, kedua pengantin diberikan berkah oleh pendeta atau orang tua mereka untuk kehidupan pernikahan yang penuh kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aturan pernikahan di Bali atau peraturan gubernur Pergub atau norma masyarakat. Peraturan gubernur Bali atau Pergub. Beberapa peraturan gubernur terkait dengan adat Bali mengatur aspek-aspek adat dalam pernikahan, terutama hal upacara dan proses yang harus dilalui oleh pasangan yang menikah. Sebagai contoh dalam Pergub Bali nomor 6 tahun 2019 tentang pelestarian adat dan budaya Bali, terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan upacara adat yang harus dipatuhi oleh pasangan yang ingin menikah di Bali. Di Bali, pernikahan adat atau yang sering disebut dengan pemberkatan, pernikahan Hindu memerlukan proses sesuai dengan tradisi Bali yang melibatkan berbagai ritual adat dan upacara agama Hindu. Norma masyarakat Bali. Adat dan agama Hindu Bali. Pernikahan di Bali sangat terikat dengan ajaran agama Hindu Bali, di mana pernikahan dianggap sebagai upacara yang suci dan harus dilakukan dengan mengikuti tata cara yang benar, sesuai ajaran agama Hindu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai proses pernikahan di Bali saat ini. Yang pertama, ada tukar cincin. Menurut saya pribadi, tukar cincin justru perlu dilakukan di era sekarang. Mengapa? Karena menandakan bahwa kita sudah terikat oleh satu orang atau menikah. Mungkin apalagi di era sekarang yang memang memerlukan validasi. Yang kedua, ada seserahan. Menurut saya, seserahan mungkin berkembang pada zaman sekarang sangat bertambah. Juga syarat-syarat pernikahan yang ada. Namun seserahan di era sekarang sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena untuk membuktikan kepada keluarga mempelai bahwa kita mampu untuk memenuhi apapun yang pasangan kita inginkan, dan untuk memperlihatkan juga bahwa kita sudah siap dan mampu dari segi materi dan finansial. Yang ketiga, menurut saya
Walaupun perkembangan zaman dan budaya di era sekarang sangat berbeda dengan era di masa lalu, namun tetap tidak mengubah makna dari pernikahan itu sendiri. Meskipun adanya budaya baru, namun makna dari pernikahan tersebut tetap sama, yaitu menggabungkan dua insan dan menggabungkan kebersamaan keluarga dalam ikatan pernikahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pernikahan yang ada di Tenganan. Perkawinan edogami di desa adat Tenganan, Pegeringsingan memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan komunitas dan kelestarian budaya masyarakat Bali Age. Aturan dalam awig-awig desa adat Tenganan, Pegeringsingan menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan dari desa yang sama, kecuali perempuan dari warga Pasek. Sistem ini berdampak pada status sosial individu, di mana pelanggaran dapat menyebabkan penurunan status, kehilangan hak adat, hingga pengasingan dari desa. Meskipun bertujuan menjaga keseimbangan spiritual berdasarkan konsep Trihita Karana, modernisasi dan mobilitas sosial generasi muda menjadi tantangan bagi keberlanjutannya. Kendati demikian, masyarakat desa Tenganan tetap mempertahankan perkawinan edogami melalui penguatan awig-awig serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya. Dengan demikian, meskipun menghadapi perubahan zaman, sistem ini tetap eksis dan menjadi bagian dari identitas budaya unik yang terus dipertahankan hingga kini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.